Jadi kita nih usia kita yang sekarang jangan nyantai, umur gua masih panjang, udah begini-begini aja, aurat masih dibelak-belak, orang tua pada ngaji ke majelis ilmu, kita santai-santai aja. Jelek datang malaikat Israel, dia lagi karaokean dicabut rohnya. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Dia lagi naik motor, dia mau ke mall, Allah cabut. Malamnya lagi tidur, paginya dia stroke. Stroke itu kan umur belasan tahun banyak, Bu. Karena dari pola makan kita. Anak-anak yang usia SD banyak yang udah sakit gula. Karena dari jajanan-jajanan yang nggak bagus. Jadi kita harus siap. Kalau Allah berikan ujian kepada kita berupa musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan di hati kita alhamdulillah. Berarti di balik musibah itu Allah itu rindu sama kita, Bu. Kalau kita enak terus di dunia, enak aja hidup, Allah tuh cemburu sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid An-Nur beserta pengurus yang sama-sama kita hormati, segenap panitia kegiatan Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya, dan yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim An-Nur beserta putra-putrinya nih yang dibawa ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid An-Nur, dalam rangka thalabul ilmi. Ya, kita belajar bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita ya, supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Ya Bu, apa Bu yang minggu kemarin catatannya? Bu Neneng kayaknya nggak hadir ya kemarin ya? Iya. Apa yo ibu-ibu masih ingat nggak? Infak sodakoh katanya ya. Apa itunya? Judulnya apa dari materi kita tentang apa? Kanzul Jannah, gudang atau tabungan kita nanti di surga ya. Saya bacakan lagi Bu ya. Boleh Ibu mencatat secara singkat atau intisarinya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kanzil jannah. Ikhfa'us shadaqah wa kitmanul musibah wa sillatur rahim wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali. Ada 4 ya, min kanzil jannah arba'atun,
ada 4. Min kanzil jannah, yaitu bagian dari gudangnya surga. Yaitu yang sudah kita bahas, ikhfa'us shadaqah. Apa ikhfa'us shadaqah kemarin Bu? Menyamarkan ya, atau menyembunyikan shadaqah ya, sudah kita bahas kemarin panjang. Menyamarkan artinya shadaqah kita itu jangan sampai ada istilah tangan kanan memberi ya. Kita harus seperti ini, tangan kanan memberi, tangan kiri kita apa Bu? Tidak tahu. Bisa nggak kita begitu ya? Nah, kemarin sudah kita kupas tuh ya. Ini untuk Bu Neneng udah yang baru datang ya, sama ibu kita ya kemarin gak hadir ya. Alhamdulillah dia sekarang udah bisa hadir. Ada beberapa jamaah kita yang nggak bisa hadir, memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah di sini ya, yang bagian kedua ada kitmanul musibah. Nah kalau kita kepingin ya, kita kepingin di dalam kehidupan kita nanti di akhirat ya, ada kita mempunyai gudang, mempunyai simpanan ya, jadi kanzul itu simpanan, tabungan. Nah yang kedua adalah wakitmanul musibah. Ini agak berat juga ini ya, menyembunyikan musibah kita. Kalau lagi senang-senang enak Bu ya, hidup kepengennya senang terus nggak? Kepengennya kayak gitu, manusia itu manusiawi ya. Tapi kehidupan kita di dunia ini, yang namanya kehidupan di dunia itu kan apa ya, kita hidup ini seperti laib walah ya, hanya sebuah apa, permainan ya. Kita ini seperti roller coaster, tuh roller coaster Bu, kadang ada muter ya di atas. Udah pernah belum tuh di depan naik gituan? Saya emang gak bakal bisa, tidak kuat jantungnya. Tapi kalau kehidupan dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ada takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita ya. Jadi hidup kita itu terkadang ada bahagianya ya Bu, terkadang sedih. Ada nggak yang merasakan bahagia terus? Ada nggak? Nggak pernah sedih, ada nggak? Kali ada gitu. Kalau saya sih mengalami kesedihan, kebahagiaan, ya. Kemudian apa sih namanya? Keadaan kita lagi happy ya, ekonomi kita lagi bagus, kadang lagi enggak, ya. Terkadang kita lagi semangat, terkadang enggak gitu ya. Ibu mengalami nggak seperti itu? Mengalami lah, pasti ya Bu ya. Seorang nabi aja sebagai manusia pilihan Allah itu juga mengalami sama seperti kita. Cuma bahkan beliau para anbiya itu lebih berat ya ujiannya daripada kita ya. Nah di sini kalau kita ingin menjadikan musibah itu adalah menjadi simpanan kita nanti, hikmahnya dari musibah itu ya nanti kita merasakan seperti apa, kita menyikapinya seperti apa, itu akan menjadi kanzul jannah, menjadi tabungan kita atau menjadi simpanan kita di surga ya. Jadi kita mudah-mudahan min kanzil jannah, bagian dari tabungan kita di surga. Tadi di sini tadi Ibu baru baca. Tadi siapa yang baca di sini nih? Baru saja kita baca nih di sini di surah Al-Baqarah ya, tadi Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyambung nih ya, apa yang tadi kita tadarus dengan pembahasan kita yang sekarang,
di surah Al-Baqarah ayat 100 berapa Bu di sini? 156 ya. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya, yang kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kita sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah lah pemilik kita. Kita ini ada yang memiliki Bu, bukannya ibu cantik nih, cantik-cantik nih masih pada muda, kulitnya masih pada kencang. Kalau pakai bedak masih nempel, nggak ada nyangkut-nyangkut. Nanti kita akan merasakan kalau kita usia udah beranjak 50 tahun. Nih saya 50 tahun sekarang. Kayak ibu-ibu kita, nenek kita yang sudah 50, 60, 70. Ini kulit muka ini udah nggak licin kayak kita sekarang. Ini beda nih kalau dideketin. Kalau saya mungkin dari jauh kelihatannya putih. Tapi kalau deketin ini udah nyangkut-nyangkut ini bedak. Apalagi kalau kita lihat orang-orang, kadang-kadang kita juga suka, ya itu kita cukup senyum aja, ya. Terkadang ada orang-orang yang sudah umur, tapi masih seperti kepengen muda. Mau ditutupi seperti apa, tetap akan kelihatan. Itu skincare yang bagus, yang mahal, dipakainya dengan yang berbeda usia akan beda hasilnya, ya nggak Bu? Oh kita kalau lihat di medsos promosi skincare bedak-bedak itu pembersih muka, kok dia pada glowing ya, kira kita pakai lain gitu ya. Ya beda-beda Bu, tergantung kulitnya. Mereka kan perawatan, karena mereka mencari rezekinya itu memang melalui fisik mereka. Kalau kita kan enggak ya, hanya ingin menjaga segar aja dilihatnya, tidak kusam, ya enggak? Nah jadi kayak gitu. Jadi ini kita, badan kita yang sekarang masih sehat, alhamdulillah ya. Kemudian seluruhnya dari tubuh kita ini masih sehat, dilihatnya masih enak, yang kita rasakan juga masih enak. Ini enggak abadi begini Bu. Ibu enggak abadi nih duduk begini. Duduk dengan bersila bisa kuat 1 jam. Ya, tanya Bu Ningsir. Kuat nggak kalau udah usia 50, 60 sila begini sampai 1 jam? Nggak bisa. Udah kayak orang menggoreng, dibolak, dibalik, ya. Takut gosong dibalik. Karena kalau dia lama duduk seperti ini mungkin sepanjang kita akan kram keluhannya, ya Bu. Ada yang kesemutan, ya. Kenapa? Yaitu karena udah berbeda usia. Nah makanya yang Allah sudah berikan kepada kita sekarang sempurna ini, Allah menciptakan manusia itu memang makhluk yang paling sempurna dengan segala kelebihan-kelebihan kita daripada ciptaan Allah yang lain, seperti hewan dan lain sebagainya. Fisiknya seperti ini, kemudian dari segi ini kan otaknya ya, kemudian spiritualnya, hawa nafsunya udah dilengkapi semua. Kita jaga, tinggal menjaga aja nih tugas kita, ya enggak? Nih ibu kita sekarang Allah berikan ketitipan anak, ya kan anak itu titipan. Kita sebagai orang tua tugas kita memeliharanya, menjaganya sesuai dengan yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran, kemudian sudah Allah berikan contoh melalui para nabi. Kita tinggal menjalani saja, mengikuti yang sudah Allah gariskan. Di mana ketentuan itu? Tinggal kita pegang 2 pegangan kita yang menjadi pegangan kita supaya kita hidup selamat di dunia dan di akhirat, yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi. 2 itu Bu, kita pakai aja. Ini tadi Al-Qur'an sudah kita baca, sekarang kita buka hadisnya, yang mana seluruh perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, ucapannya, pemikirannya,
perbuatannya, kehidupan beliau semuanya ada di dalam hadis. Tinggal kita mengikuti. Di antaranya ini tuntunan yang Nabi sampaikan buat kita, bahwa ada 4 simpanan di surga. Ya, tadi yang minggu kemarin sudah kita sampaikan. Sekarang yang kedua adalah kitmanul musibah. Ya, bisakah kita menyembunyikan musibah? Tidak, kita sekarang ini dalam keadaan enak nih ibu-ibu. Ya, ini kita dalam keadaan enak nih sekarang. Mau berangkat tenang. Kita bisa berjalan dengan tenang dari rumah menuju Masjid An-Nur di tempat yang sejuk, ada kipas anginnya, ada mejanya, sudah ada karpet yang tebal, yang indah, yang halus. Kemudian ya kita di masjid yang megah ini, ada gurunya, ada minuman pada saat kita haus. Rasanya kita sempurna Bu menuntut ilmu. Coba kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sedih Bu kita kalau dengar dan kalau kita lihat. Mereka mau datang ke Masjidil Aqsa, mau sholat saja mereka harus mempertaruhkan nyawa. Nyawa taruhannya Bu. Saat mereka sholat, jangankan mereka sholat, mereka ada di dalam rumah mau menuju ke Masjidil Aqsa, belum tentu dia selamat dari rumah. Kalau di rumahnya dia tidak dibom, bisa jadi pada saat dia sedang berjalan, bom itu akan sampai menimpa mereka yang akan berangkat untuk melaksanakan kewajiban mereka menjalankan sholat 5 waktu. Ibu lihat itu di TikTok, di Instagram, di seluruh media sosial, di TV, di mana-mana saja. Sekarang kita lihat beritanya itu, ya Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah berikan pertolongan Bu ya. Semoga kemenangan ada di Palestina pada orang-orang Palestina. Mayat bergelimpangan Bu. Makanya kita sekarang syukuri. Sekarang kita kepada saudara kita yang ada di sana, kita nggak bisa ibu tiba-tiba saya mau ke Palestina, mau berjihad, pakai apa kita? Harta kita kurang. Kemudian kemampuan kita untuk berperang nggak ada. Senjata kita untuk berperang nggak ada. Sekarang tinggal menjadi apa? Senjata orang muslim adalah doa. Ibu doa itu setiap waktu, setiap ba'da sholat. Bahkan dianjurkan kita membaca qunut nazilah ya Bu. Kita tinggal doa ini dari ribuan jutaan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena jumlah umat Islam di dunia yang terbanyak adalah Indonesia. Nggak ada negara lain Bu. Walaupun Arab bersatu, negara Timur Tengah bersatu, tetap jumlah umat Islam itu paling banyak di Indonesia. Makanya kalau umat Islam Indonesia berbahu membahu setiap waktu mendoakan saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ada negara-negara lain membantu. Sekarang mau sudah krisis hak asasi manusia. Karena yang dibom oleh Israel itu bukan tentara Palestina, tapi penduduk-penduduk sipil seperti kita. Lagi ngaji begini Bu. Makanya wanita-wanita muslimah di Palestina Bu, mereka itu kalau mau tidur juga tetap pakai baju muslim, pakai jilbab rapih. Karena belum tentu pada saat mereka merem pada saat malam paginya masih hidup. Karena bom itu terus-menerus 24 jam. Jadi Israel itu ngeluarin bom dari negara mereka karena mereka canggih, banyak yang membantu dari negara-negara lain ya yang bersekutu dengan mereka. Itu bom itu udah kayak laron, dijatuh-jatuhin aja di mana aja udah. Dia nggak pilih-pilih tempat. Bahkan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga hancur katanya sekarang. Banyak perawat-perawat dari negara kita, ya dokter-dokter. Sekarang kita tidak mau bersyukur Bu. Kira-kira kita termasuk sombong apa enggak Bu? Ya. Itu mereka orang Palestina kena musibah. Jadi musibah itu ada 3 Bu kategorinya. Ya.
Jadi ada bagi orang-orang yang baik seperti orang-orang Palestina yang sedang mempertahankan negaranya, membela agamanya, membela kota suci, tempat suci yaitu Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat bagi kita pada saat sebelum arah kiblat itu sebelum ke Ka'bah, ke Mekah, itu kan arah kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Bahkan tempat napak tilasnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha pada saat melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tempat Nabi Isa dilahirkan itu kota Palestina. Bahkan di situ ada tempat pada saat Maryam sedang dikejar-kejar oleh orang Yahudi, sedang hamil besar, dia rontokkan, dia goyang-goyang itu pohon korma buat dia makan, buat beliau makan. Itu di situ tempat penuh sejarah bagi umat Islam. Sekarang mau dihancurkan oleh orang Zionis Israel. Kita doain Ibu ya, doain tuh dari kita, mudah-mudahan Allah kabul dari doa orang-orang Islam. Jangan Ibu kalau lagi scroll TikTok, Palestina mulu, serem nggak dilihat gimana penderitaan mereka, dilewatin aja, yang dilihat hiburan aja. Jangan, harus ada empati Ibu kita sama saudara kita. Minimal kita doain. Kalau Ibu bisa nanti ada donasi-donasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, silakan. Dari sedikit uang yang kita kumpulkan bisa jadi akan menjadi banyak, karena di Indonesia itu umat Islam, Mbak. Sekarang bukan hanya simpati itu dari umat Islam saja Bu untuk Palestina. Banyak dari orang-orang yang di luar Islam juga bersimpati. Karena ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita bersyukur Bu. Musibah itu ya bisa Allah turunkan, ya bisa menjadi ujian. Ini sekarang yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bagi orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh ya Bu. Musibah itu jadi ujian. Yang namanya ujian itu akan naik tingkat, ya kan? Ini kita kan, ya anak-anak kita sekarang kemarin habis UTS. Mereka ujian tengah semester namanya tuh UTS Bu. Ya, mereka kan mau mendapatkan nilai, ya, untuk melengkapi nilai semester mereka nanti. Kalau sudah 6 bulan, yang namanya semester kan 6 bulan. Zaman kita dulu sekolah kan namanya cau ya Bu ya, catur bulan. Per berapa bulan sih? Per 3 bulan sekali. Sekarang namanya semesteran ya, UTS. Yang namanya ujian sekolah, mereka mau naik ke kelas, harus lulus. Mudah-mudahan kita pun ditakdirkan Allah kalau kita diberikan musibah. Seperti saya kemarin ya Bu ya, belum lama mertua saya meninggal ya, beberapa minggu yang lalu. Kemudian baru saja kemarin keponakan saya meninggal ya Bu, di hari Rabu kemarin. Memang sudah dirawat 2 minggu Bu. Itu kan menjadi ujian bagi orang tuanya, bagi adik saya suami istri itu aman. Bayi baru 3 bulan. Baru 3 bulan Bu bayi yang kemarin meninggal ponakan saya itu, namanya Halwa. Baru usia 3 bulan, sedang lucu-lucunya kan nih. Jadi berapa bulan? 5 bulan. Baru 3 bulan Bu. Memang pas saat dilahirkan memang sudah ada penyakit bawaan. Tapi memang kita kan manusia Allah titipkan ya Bu ya. Kita jadi titip saat lahir sehat, beratnya 2,9 kalau nggak salah, sehat. Tapi ada sedikit bocor jantung, sedikit, hanya sekian senti gitu ya. Tapi yang namanya penyakit ya tetap saja berpengaruh. Itu kan menjadi ujian bagi orang tuanya. Sudah 3 bulan dirawat di rumah ya. Udah melihat perkembangannya yang sudah tambah jadi 4,5 kilo ya. Tiba-tiba sakit panas, dibawa ke rumah sakit, dimasuk ke ICU ya, NICU ya kalau untuk anak-anak. 2 minggu dirawat di sana, 15 hari, ternyata Allah lebih sayang. Dipanggil Dede Halwanya. Kalau orang tuanya tidak sabar ya, tidak menyerahkan kepasrahan kepada Allah, ya, mau naik tingkat bisa jadi tidak naik tingkat. Ini bisa menjadi naik tingkat bagi orang tua yang dapat musibah ini, bagi keluarga kami. Ya saya
Pada saat mertua saya wafat kemarin, tiba-tiba Bu dalam keadaan sehat walafiat, habis makan, habis sarapan, minta beliin roti, ya makan roti, rotinya juga masih dipegang di tangan. Minta beliin silet, katanya dia kepengen motong kukunya. Mungkin orang tua itu mungkin sudah ada gambaran kali ya. Jadi kita yang di Jakarta kan di Padang, dikabarkan kan kaget, ya kaget tiba-tiba katanya orang tua meninggal. Nah kita sebagai anak udah tinggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang semuanya itu Allah ciptakan, ya awalnya asalnya dari Allah, maka wa ilaihi rajiun, dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengeluarkan, yang pemiliknya dikembalikan. Apapun yang ada saya pada saat itu harus saya lakukan. Kalau memang tidak ada rezeki, mungkin saya hanya bisa mendoakan. Tapi bakti kami sebagai seorang anak di terakhir orang tua kita wafat, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Alhamdulillah saya masih bisa kekejar Bu, berjumpa dengan jenazah orang tua kami di sana. Walaupun saya harus tidak makan dari pagi sampai jam 4 tuh Bu, udah gak ada rasa lapar. Kadang ngejar pesawat, tiket, menjemput anak di pesantren, ngabari suami yang lagi kerja, pesen tiket, wah segala macam, nyiapin baju, pesawat tiba udah mau berangkat, cepet-cepet karena kan saya harus nunggu-nunggu, udah nggak bisa makan Bu saya tuh, sampai anak saya juga ke bawah. Sampai di sana hujan deras Bu, ternyata di Padang Bu, pesawat tidak bisa mendarat, lama saya nunggu-nunggu di atas Bu. Cuma saya ya Allah tawakal, kita udah tegang luar biasa. Saya nggak ceritakan, karena kalau ceritakan orang tua saya akan ketakutan. Saya udah juga tawakal tuh, karena tinggal bisa turun-turun pesawat. Hujan gede di bandara Padang itu pada saat itu. Jadi seperti itu. Harus udah kita tinggal ikhlas, sabar, bersyukur masih bisa nyampe ke Padang. Bersyukur saya masih punya duit untuk pesan tiket. Pesan tiket itu berapa Bu? Bertiga itu hampir 5 juta. Karena mendadak. Tapi Allah takdirkan masih ada biaya. Bersyukur aja walaupun kita alhamdulillah bisa mendarat. Mendaratnya itu Bu kayak saya jatuh dari atas. Padahal kita mencari pesawat batik yang lumayan bagus. Itu seumur hidup saya sering naik pesawat, ya. Kadang kita kalau ada dinas keluar kota, kadang-kadang naik pesawat ya Bu. Seperti kayak kemarin ke Lombok, ya udah pernah ke Jambi, ke Padang udah pernah kali. Itu yang paling saya takutkan. Karena itu hujan deras, mungkin kabutnya tebal, mau enggak mendarat-darat kan ada waktunya Bu, ada jalanannya. Nanti kan ada lagi yang mau mendarat. Itu kayak dibanting Bu, sampai pantat saya itu naik ke atas tuh. Padahal itu masih pakai sabuk pengaman. Pas mendarat, alhamdulillah tidak tergelincir itu pesawat Bu, kita aman. Kita pada bengong, kenapa begini gitu ya. Tinggal ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita pertama kali mendapatkan musibah, yang kita ucapkan jangan astagfirullah, alhamdulillah, bersyukur Allah masih kasih ujian kepada kita, berarti Allah sedang akan menaikkan derajat kita. Jadi kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, musibah yang kita alami adalah ujian. Jadi ujian Bu musibahnya, ya Bu. Bukan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan murka. Nah kemudian ya, kalau kita ingin musibah itu menjadi ujian bagi kita, jadilah kita orang yang baik. Emang orang Palestina tidak baik? Orang-orang soleh yang mana setiap rumah-rumah dari penduduk Palestina, anak-anak kecilnya itu penghafal Al-Quran. Anak-anak kecil itu udah biasa Bu, sudah pada penghafal, hafidz semua. Kalau anak-anaknya udah hafidz, bagaimana orang tuanya? Otomatis orang tuanya juga hafidz. Para penghafal Al-Quran. Makanya kalau mereka Bu, anak-anak kecil itu kalau ditanya, anak-anak TK kan banyak tuh para relawan-relawan dari Indonesia yang datang ke tempat-tempat sekolah-sekolah anak-anak. Mereka ditanya, apa cita-cita mereka? Mereka ingin menjadi syuhada.
Mereka ingin mati syahid. Mereka anak-anak mereka mainnya itu bukan kayak kita, pegang HP. Kalau anak-anak kecil main boneka-boneka Barbie ya, kalau di kita main-mainan segala macam. Mereka permainan itu bekas bom, bekas-bekas senjata yang udah pada rongsok. Ya memang adanya di begitu. Jangankan mereka mau beli mainan, makan aja mereka juga disubsidi sama para donatur, orang-orang yang berbaik hati membantu. Nikmat mana lagi Bu yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Musibah aja bisa menjadi nikmat bagi kita. Saya rasakan kemarin ke Padang itu nikmat jadinya. Timbul persaudaraan sekampung, saya jadi kenal. Pada saat kita menyiapkan untuk tahlilan, alhamdulillah suami saya ya walaupun Padang tetap NU sama kita tahlilan. Bahkan mereka tuh lebih guyup, lebih kompak. Di balik saya musibah itu, silaturahmi saya bertambah sampai sekampung, dikenal. Bahkan di hati saya walaupun orang tua udah gak ada, kepengen saya tetap pulang kampung ke sana, menjalin silaturahmi dengan para orang-orang tua di sana. Jadi kita ucapkan selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dalam juga alhamdulillah. Di balik musibah itu tanda-tandanya kalau ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah itu berbentuk adalah ujian bagi kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita kategori perempuan solehah, maka itu akan menaikkan tingkat kita lebih tinggi lagi. Pengen nggak Bu? Biar sampai ke derajat yang paling tinggi. Apa derajat yang paling tinggi di sisi Allah? Apa Bu? Apa derajat yang tertinggi? Kalau kuliah mah nilai tertinggi cum laude, nilainya tinggi, IPK-nya tinggi di 4 ke atas. Nilai sempurna 100 misalnya. Itu hitungan manusia. Tapi tingkat yang tertinggi dari keimanan seseorang apa Bu? Adalah takwa. Itu tidak ada bandingannya lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia makhluk manusia nih, kita umat Islam yang paling mulia di sisi Allah adalah karena derajat takwanya yang paling, orang-orang yang bertakwa. Makanya itu ada masjid at-taqwa, supaya kita jamaahnya yang dekat dengan masjid itu, kita mudah-mudahan kita sampai ke derajat takwa. Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kita menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Udah itu derajat yang tertinggi itu yang sampai para nabi sampai. Para sahabat sampai ke sana, sampai ke derajat itu. Bisakah kita seperti itu? Lah, jangan pengen enak mulu, duit maunya banyak terus setiap hari. Suami setia terus, sayang terus sama kita. Anak semuanya baik. Kapan mau dinaikin derajatnya? Kapan ujiannya? Pas ada ujian goncang. Banyak gak Bu orang yang tiba-tiba dapat ujian musibah itu langsung goncang, kolep. Yang kemarin sebelum Covid usahanya maju. Iya Bu, usahanya masuk, punya kontrakan banyak, gila Covid, orang baik pulang kampung, kontrakan kosong, pemasukan nggak ada, jualan sebelumnya rame, ternyata pas Covid daya beli orang tuh kurang, rumah tangga kita, suami kita oleng, kerja di PHK, kalau nggak tahan ujian, mau naik tingkat, ya Bu, kan sekarang ekonomi udah mulai kembali lagi ya, itu banyak Bu yang pada stres, banyak nggak Bu? Ini apalagi nih mau musim pemilu tahun 2024, calon-calon caleg-caleg kan pada datang tuh, mereka kan keluar modal banyak tuh ya, ada yang miliaran, ada yang ratusan juta memperebutkan kursi di DPRD, di DPR provinsi, di DPR pusat, yang udah habis-habisan tiba-tiba mereka tidak terpilih, suaranya kurang. Nanti kan banyak tuh yang kasus-kasus yang 5 tahun yang lalu, mereka pada apa? Pada apa Bu?
Akhirnya mental mereka kita bilangnya mental mereka terganggu. Nah, coba akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena hidupnya itu dia sandarkan kepada manusia. Kata Imam Syafi'i, Imam besar, mengatakan bahwasanya apabila seseorang berharap bersandar kepada manusia, maka siap-siap saja mereka akan merasakan kepedihan dari harapannya yang tidak tercapai. Ya Bu, benar nggak begitu? Kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Karena Allah yang Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang ini kita minta, ya Allah, saya pengen punya rumah tingkat. Saya kepengen punya mobil yang bagus, nih mobil saya pengen saya ganti, udah kuno misalnya. Tapi kok Allah belum kasih, ya rezeki kita belum nambah-nambah. Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ya Allah uji dulu untuk mendapatkan yang dibutuhkan kita. Ibu lihat artis nih, buat contoh aja dari kita. Ya. Ibu lihat misalnya ada gambaran dari orang yang dulunya tidak dikenal menjadi kenal. Ada artis yang dia itu wafat, meninggal kecelakaan waktu itu, kemudian langsung ramaikan musibah bagi keluarganya. Dari sehat pergi dengan bahagia, pulangnya dalam keadaan duka. Akhirnya dibalik itu mereka dikenal orang ya karena kekompakan mereka, sayang mereka terhadap menantu, kehidupan mereka yang harmonis, menaikkan derajat menantunya yang wafat itu. Akhirnya mereka kan pebisnis, pedagang. Dikenal orang dagangannya apa Bu? Dagangannya jadi laris manis. Bahkan sampai orang mencari-cari. Tapi mudah-mudahan mereka tidak takabur ya Bu ya. Iya enggak? Padahal dulu anak menantunya itu kehidupannya susah, dia yang orang tuanya yang membantu, mertuanya itu yang bantu. Akhirnya derajatnya di balik musibah itu ada sesuatu hikmah yang besar yang kita tidak tahu. Ingat saya sering bilang, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sekarang kita alami, apapun yang sekarang kita miliki, dan apapun yang diinginkan di benak kita, cita-cita yang ada di hati kita, yang ada di otak kita, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah akan memberikan apa yang engkau sangkakan. Nah, hati-hati. Ibu-ibu silakan punya cita-cita. Saya kepengen di usia saya sekian, saya pengen berangkat umroh sama suami saya dan anak-anak saya. Saya pengen, ya Allah, saya pengen daftar haji. Ya Allah, saya sekarang ngontrak, saya kepingin nanti punya rumah. Minta sama Allah di waktu malam, di saat kita tahajud. Ditambah lagi pada saat kita duha. Minta. Jangan suami dikejar-kejar terus. Udahlah Mas, cepat kerja. Udah jangan pulang dulu, kerja pulangnya cepat amat, lembur. Suaminya digojok-gojok. Habis udah pulang kerja, udah Mas, gojek. Buat nabung, nanti uang dari gaji kita tabung, sehari-hari kita Mas dari gojek lah. Suaminya kapan mau istirahat? Yang ada adalah sakit akhirnya, karena bersandarnya hanya kepada suami. Tiba-tiba bukannya karena istrinya ngejar-ngejar terus nih, anak mau sekolah nih, bayarnya ini. Saya mau sekolah anak nggak mau yang biasa-biasa aja, maunya yang bagus, yang SDIT tahu sendiri. Ada jut-jutnya Ibu kalau daftar. Bulannya juga ada ratusan-ratusannya. Kalau kita memang tidak mampu ya masuk SD negeri. Agamanya kurang Bu, pendidikannya kan saya. Kepengen anak saya bisa ngaji, masukin ke TPA yang bayarannya juga 30.000. Banyak. TPQ saya juga cuma 25.000. Bahkan ada yang tidak bayaran, tetap mengaji anak-anak. Cari barokahnya saja kita sebagai guru.
Saya pengalaman dulu saya mengabdi setelah saya lulus kuliah, ngajak buka TPQ di rumah, Bu. Buka TPQ di rumah. Saya ingat kalau ilmu tidak diamalkan, kita kan tidak sia-sia ilmu kita. Nanti pertanggungjawaban kita di akhirat, kita udah dikasih ilmu dari Allah. Dari kecil saya sekolah agama, MI, MTS, sanawiyah, aliyah, kuliah semuanya agama, masa saya tidak amalkan? Saya tidak punya channel untuk langsung jadi pegawai di sekolah bagus, enggak. Saya punya sekolah, kemudian diizinkan oleh kiainya untuk mengabdi, mengajar, saya ngajar, Bu. Gaji saya pada saat itu 300.000 sebulan. Naik wasi dari Kayuringin sampai Kalimangur itu sehari itu 3.000 dulu, zaman dulu, Bu. Kemudian saya sorenya ngajar TPQ itu buka ponakan, anak-anak, saudara sekitar. Bertahun-tahun saya ngaji. Ada ibu-ibu sedikit mau ngaji juga kayak ibu begini privat, langsung ada saya ke rumah, berkah. Saat saya sedang skripsi, orang tua meninggal. Tapi kok bisa adik-adik saya kuliah sampai selesai? Dari mana? Dari saya mengajar, kita membawa keluarga. Tidak punya kontrakan seperti orang-orang, nggak ada. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Kalau kita pikir ukuran dunia tidak akan bisa. Tapi Allah yang memberikan rezeki. Siang malam saya amalkan tuh ilmu, alhamdulillah dari sedikit. Bisa buat bayar sekolah terus. Saya honor-honor di KUA dengan mengajar. Alhamdulillah tidak pakai tes saya untuk pegawai negeri, Allah berikan kemudahan, tiba-tiba saya disuruh pemberkasan hanya dengan secari kertas ijazah. Diangkat dari honorer zaman SBY. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Bisa ibu-ibu juga bisa kayak begitu. Harus banting tulang siang malam, tapi itu kita anggap nikmat, indah, Bu. 12 tahun saya lulus kuliah, saya tidak ingat untuk menikah. Tidak ada pikiran karena saya harus bisa membahagiakan keluarga. Tapi pada itu ujian buat saya, ujian terus. Saat teman-teman saya udah enak, saya bukan anggap itu adalah musibah buat saya. So saya enggak terpikirkan sedikit pun. Pokoknya amalkan ilmu terus dan terus. Tiba waktunya, akhirnya Allah anugerahkan saya dapat rezeki. Tidak lama jodoh datang sendiri, tubuh langsung. Tidak perlu pacaran yang banyak dosa. Hanya hitungan 2-3 bulan sudah bisa berumah tangga. Sampai sekarang. Dari ujian, kita pengen naik tingkat. Jadi jangan bersuudzon sama Allah pada saat ibu kesulitan ekonomi. Nih belajar kok susah banget, saya kok nggak bisa belajar ya. Itu kok teman saya baca lancar banget. Tidak tinggal diam, belajar. Ya. Belajar, kita belajar terus. Ada yang belajar tahsin, ada yang belajar nanti di guru ngaji. Di sini mah kita tadarus bersama aja sharing. Ibu-ibu saya rasa udah pada bisa. Jadi kayak gitu, Bu. Jadi kita jangan bersuudzon, di balik musibah itu ada kenikmatan luar biasa. Makanya di sini kitmanul musibah. Saat kita tertimpa musibah, jangan kita banyak mengeluh kepada manusia. Mengeluhnya, mengadunya kepada Allah. Orang nggak tahu ternyata kemarin lagi dapat ujian, lagi kena musibah. Kok kita nggak tahu ya? Luar biasa. Kok nggak ngomong-ngomong? Kagak punya duit, mau anak sekolah kok bisa sih lu diem aja? Ketahuannya anaknya nangis gitu ya. Padahal dia ternyata nggak punya duit sama sekali, belum sarapan tuh anak. Ya Allah, ternyata suaminya di PHK, PHK-nya udah habis. Dagang nggak laku, mau jual spray kagak ada yang mau beli. Itu kan musibah sebetulnya, Bu, ya, ujian, bukan musibah. Ujian bagi dia. Diuji rumah tangganya dengan ekonomi. Kok gue nggak tahu ya, ternyata suami lu kemarin habis berantem sama laki lu gitu ya. Sama suami lu. Kenapa? Enggak, biasa. Padahal dia tahu suaminya lagi selingkuh, Bu. Dia ngelihat suaminya lagi jalan di mana sama cewek, tapi dia bisa menghadapinya dengan pikiran positif, dengan hati yang dingin. Dia pasrahkan kepada Allah, dia mengadu kepada Allah sampai suaminya insaf balik lagi kepada dia. Orang tuanya enggak tahu, rukun dilihat, dia bisa mengatasinya.
Karena dia si ibu rumah tangga itu ya, dia mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sembunyikan musibahnya, Bu. Itu menjadi tabungan dia nanti di akhirat, mempunyai simpanan di surga. Bisa nggak kita seperti itu? Insya Allah kita bisa. Ya, jangan bersuudzon. Kalau ada musibah, anak kan menjadi titipan Allah ya Bu. Nanti kan akan dikembalikan lagi kepada Allah. Seperti adik saya kemarin baru 3 bulan Allah ambil. Kalau kita nih alhamdulillah masih bisa merawat anak-anak kita. Titipan Allah dijaga dengan coba Bu, kalau kita terima barang gadaian nih, punya ada orang nih mau punya duit gadain motor kepada kita boleh pakai. Tapi kita jaga, jangan ini motor orang biar aja gua aduk-adukin kayak harus ganti oli sebulan, kita kagak ganti. Lo motor orang rusak, marah nggak tuh yang gadain? Marah. Dia mau tebus akhirnya kagak jadi. Ya nggak Bu? Sama, kalau kita tidak bisa menjaga, mendidik putra-putri kita, maka nanti akan ada pertanggungjawabannya kepada kita. Nah sekarang yang dititipkan Allah, anak kita ada yang mulus nggak kita sebagai orang tua mengurus anak? Banyak yang tidak mulus. Sekarang aja kita nyuruh sholat susah. Udah ada HP. Mau mondokin anak aja udah nggak mau tuh anak mondok supaya anak kita menjadi baik. Ya Bu. Ditambah lagi kalau dia udah dewasa, udah remaja, kita melihat setiap hari itu pergaulannya kita perhatikan. Bergaul dengan siapa? Takutnya nanti kena narkoba. Takutnya nanti free sex, bebas seks. Banyak anak-anak umur 15 tahun, usia SD kelas 6, usia SMP belasan tahun, mereka udah kena penyakit sifilis, HIV, AIDS. Itu udah banyak Bu. Itu adalah ujian bagi orang tuanya. Pokoknya kita ini jangan nyantai. Jadi kita nih usia kita yang sekarang jangan nyantai. Umur gue masih panjang. Udah begini-begini aja. Aurat masih diblak-blak. Orang tua pada ngaji ke majelis ilmu, kita santai-santai aja. Jelek datang malaikat Israel. Dia lagi karaokean, dicabut rohnya. Ada nggak yang gitu Bu? Ada. Dia lagi naik motor, dia mau ke mall. Allah cabut. Malamnya lagi tidur, paginya dia stroke. Stroke itu kan umur belasan tahun banyak Bu. Karena dari pola makan kita. Anak-anak yang usia SD banyak yang udah sakit gula. Karena dari jajanan-jajanan yang nggak bagus. Jadi kita harus siap. Kalau Allah berikan ujian kepada kita berupa musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan di hati kita alhamdulillah. Berarti di balik musibah itu Allah itu rindu sama kita Bu. Kalau kita enak terus di dunia, enak aja hidup, Allah tuh cemburu sama kita. Nah makanya dikasih ujian sedikit ujian dari apa? Minal khaufi wal ju'i, dari ketakutan, dari kelaparan gitu. Supaya kita naik tingkat. Kemudian musibah juga bisa diberikan kepada orang yang setengah baik Bu. Nah musibah ini bukan ujian. Kalau yang orang saya itu jadi ujian. Kalau setengah baik apa? Sembayangnya rajin, infaknya mah rajin, ngajinya rajin. Tapi tetap kita sebagai istri ngelawan sama suami, nyinyir, durhaka sama orang tua, sama mertua, pelit banget kita punya rezeki, tidak mau berbagi kepada saudara, berantem mulu sama tetangga. Suami kita memerintahkan ini, kita sering membantah, padahal perintahnya dalam untuk kebaikan. Ini nanti musibah itu datang, itu berupa namanya teguran jadinya. Ditegur Bu, disentil dikit. Wah iya, pantas. Kenapa ini kok kepala pusing banget ya? Wah Allah tegur, karena dia gak mau sholat. Makannya banyak banget, apa jadi makan? Yang ngandung kolesterol, yang ngandung asam urat. Kan yang enak-enak semua Bu ya, yang mengandung gula. Dia makan bebek, dia makan ayam, makan bakso, mie ayam yang dalam waktu yang singkat sebentar. Allah tegur musibah. Tiba-tiba kolesterol 300 sekian, pada kaku nih badan. Tiba-tiba tensinya naik, mencong dikit di mulut. Itu adalah teguran.
Nah, yang paling kita takutkan musibah itu adalah pada orang-orang. Ibu jangan iri bu, kok ada orang kok dia kan maksiat mulu ya. Misalnya mohon maaf, perempuan-perempuan yang kerjaannya menjual diri, ya bu ya. Tapi kok mereka happy-happy aja, cantik segala macam. Tapi ingat, nanti dia bentuk musibah, Allah kasih persekot, tahu persekot bu? Tahu nggak persekot? Allah kasih DP tuh ujian di dunia. Apa ujian di dunia misalnya? Sakit spilis, sakit kelamin, sakit jengger ayam yang nanti banyak betolan-betolan, kanker serviks, kanker mulut rahim kan serviks. Itu adalah DP di dunia. DP-nya itu baru dikasih persekotnya. Karena udah ketahuan dia perbuatan maksiat terus kan? Ya enggak? Kemudian apa? Dibayar kontannya nanti di akhirat, kontannya habis badannya, dibolak-balik malaikat, dibontang-banting, dihancurkan, dihidupkan kembali. Apabila perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Nih, Pak Yudara kita ditarik tarik-tariknya, dikembalikan lagi, ditarik lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi dibayarnya kontan nanti di akhir, di dunia hanya persekotnya doang. Atau persekot, cuma DP-nya doang. Mau gak kita kayak gitu? Nauzubillah min dzalik. Boleh ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada pengalaman? Tapi pasti mengalami bu ujian itu ya bu ya. Nah mulai sekarang kalau memang Allah di dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan ipar-ipar, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita berkaca, sudah baikkah kita? Sudah benarkah kita? Kita muhasabah diri. Kenapa ya? Kok ibu mertua cerewet amat sama saya ya? Kok dia memantu yang itu sayang banget? Oh kita introspeksi. Oh iya, mantu dia mah si A mah, si Pulana mah kalau datang misalnya rajin, udah cepet-cepet bantuin, nemenin ibunya ngobrol. Lah kalau kita di kamar tok, selep masuk aja kita ke kamar, main HP doang. Makan dibawain sama suami kita, ya gimana nanti mertua mau sayang. Jadi kita mengintrospeksi memuhasabah di diri. Jadi seandainya ada musibah yang terjadi pada diri kita, maka itu kita anggap sebagai ujian. Allah sayang sama kita. Kalau penyakit, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan takut ya bu, kalau Allah mau kasih kita mau naik tingkat, tapi jangan nantangin. Kita minta sama Allah selalu setiap waktu. Kan ada misalnya takdir itu kan bisa juga bu ada yang dirubah, kecuali kematian yang tidak bisa dirubah. Ya misalnya, ya Allah kita pengen sehat gitu ya. Allah takdirkan kita punya penyakit, kita usaha makan yang bergizi, ya enggak? Kita jangan begadang, makan makanan yang sehat, makan tepat waktu. Insya Allah akan bisa. Kita tahu nih kalau kita mau pergi nanti akan bahaya. Nah, kita bisa menghindar. Itu namanya takdir itu bisa takdir itu bisa kita rubah, ada. Itu jangan ini udah takdir Allah. Kok jadi orang kok judes banget sih begini banget. Ini kan udah takdirin udah kayak gini. Bisa begitu ya? Enggak lah ya. Kita ya tetap harus merubah jadi insan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, karena musibah kan berarti kalau dibalik musibah itu kita akan naik tingkat, Allah akan tambah sayang sama kita, berarti Allah akan mencintai kita. Coba bu, Nabi itu adalah manusia pilihan Allah. Manusia yang paripurna, yang sempurna, yang terhindar dari dosa. Kalau Nabi mah mau berbuat dosa udah dikasih rambu sama malaikat, jangan wahai Muhammad. Gak jadi dia berbuat dosa. Jadi bersih, gak ada dosanya tuh. Manusia yang Allah cintai, yang Allah paling sayangi, itu para nabi. Tapi apakah kehidupan Nabi itu indah saja di dunia? Nabi Muhammad contohnya Nabi kita, Nabi yang paling Allah cintai di antara manusia, di antara para nabi. Bahkan nama Nabi itu sudah terpampang di pintu surga.
disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Apakah Nabi Muhammad hidupnya enak-enak? Ya enggak. Ujiannya berat, sangat berat. Pada saat beliau dakwah di Thaif ditimpukin, dilemparin sampai berdarah-darah. Kehidupan ekonominya susah. Nabi itu kaya sebetulnya. Siti Khadijah itu saudagar kaya. Tapi Nabi mau hidup sederhana. Sampai ada kejadian Nabi pada saat lagi sedang sholat, Umar apa Abu Bakar tuh mendengar ada kertak-kertak gak taunya di sini banyak bite nih Bu, diikat untuk nahan lapar sebegitunya. Nabi dikejar-kejar Bu sama orang-orang kafir Quraisy sampai Nabi sembunyi di goa. Ya, pada saat hijrah dikejar-kejar mau hijrah ke Madinah. Itu luar biasa, sahabat-sahabatnya seperti Bilal bin Rabah itu dadanya dibentangkan, ditaruh batu yang sangat besar. Kisah-kisah teladan yang lain sahabat-sahabat Bu, banyak sekali yang mendapat ujian berat. Ujian mereka lebih berat daripada kita. Nah kalau kita masih gini kecil Bu, cemen nih, baru tahu nggak cemen? Baru juga ngatur duit segian udah pusing banget. Kita pasrahkan sama Allah. Usahanya lebih rajin lagi, doanya dikencengin lagi, ibadahnya ditingkatkan lagi, baca Qur'annya ditingkatkan, diseringin terus. Insya Allah di balik ujian, di balik musibah akan ada nikmat yang luar biasa yang Allah akan berikan kepada kita, baik di dunia, balasannya tabungan di akhirat. Itu Bu ya. Jangan sampai kita termasuk umat yang diistidraj oleh Allah, dikasih kenikmatan terus tapi semakin jauh. Nauzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di yang kedua, pembahasan yang kedua. Nanti pembahasan selanjutnya masih kita sambung lagi Ibu ya. Karena kalau kita bahas semua sekaligus tidak akan bisa kita kupas secara dalam. Nah, jadi kita sekarang siap kita jadi menyongsong apa yang Allah berikan kepada kita, bahagia maupun sedih, ya, gembira maupun duka, kita sambut dengan baik, dengan hati yang ikhlas, sabar, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang kita makin dekat kepada Allah, dalam keadaan kita sedang tertimpa musibah, Allah berarti memberikan kasih sayangnya kepada kita pun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, apabila ada kehilafan, kesalahan dari lisan saya, dari pengucapan dan penyebutannya, mohon ampun kepada Allah dan mohon dimaafkan ya Bu ya. Karena saya selaku manusia biasa banyak kehilafan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diampuni segala dosa-dosa orang-orang tua kita, para donatur kita, orang yang mewakafkan tanahnya di sini, para keluarga-keluarganya semua yang sudah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bagi kita semuanya ya Allah ya Rabbal alamin. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita, berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, segala hajat yang kita inginkan semoga Allah kabul, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.